Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Sekte Kinceng lagi kacau. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dilihatkan dengan kelompok Golden Heaven Society. Kim Gyonwo berkata, "Burung-burung sedang gelisah. Aku punya firasat buruk. Ayo cepat kita pergi." Mereka pun bergegas menuju ke sebuah tempat. Kita kembali dilihatkan situasi di Sekte Kinceng. Di sana peperangan masih berlanjut. Muhwa bergumam, "Aku terlalu fokus pada kecurigaan pada klan Guntur dan faksi lain. Aku gagal memikirkan kemungkinan kalau kami diincar dari awal. Murid baru kami tidak bisa bertarung melawan teman mereka dengan mempertaruhkan nyawa. Jika terus berlanjut seperti ini, dengan tiba-tiba ada seseorang yang datang di tengah-tengah pertarungan, dan ternyata dia adalah Kim Gyonwo." Kim Gyonwo berkata, "Aku Kim Gyonwo dari Golden Heaven Society. Maaf, aku ikut campur dalam masalah ini. Aku berterima kasih atas bantuanmu di saat krisis seperti ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Kami juga ingin mengetahui itu. Sepertinya ada seseorang yang menggunakan sihir pada anggota kami. Dan kenapa dia melakukannya? Kita harus menyelidiki tempat ini. Ini kodoku. Maksudmu, mereka semua diracuni dengan kodoku? Jika memang kodoku, pelakunya pasti tidak jauh dari sini. Kita harus menemukan dan membunuhnya. Kami akan mengurus yang di sini. Kamu pergilah dan kalahkan penyihir itu." "Baik," ucap Kim Gyonwo. Kim Gyonwo pun mulai melacak orang yang melakukan kerusuhan tersebut. Kim Gyonwo menemukan orang tersebut dan langsung pergi ke arah orang tersebut. Dengan tiba-tiba dia berhenti dan dia mengeluarkan kekuatannya. Dia pun langsung menebas pohon-pohon yang ada di depannya. Tiba-tiba ada sebuah mata yang menyala. Ternyata dia adalah Dark Shadow. Dark Shadow berkata, "Bagaimana caramu menemukanku? Kenapa kamu melakukan semua ini? Kalau kamu tidak mau menjawab, aku akan mematikan sihirmu dengan paksa." Kim Gyonwo pun bersiap untuk menyerang Dark Shadow. Dan dia pun langsung menebas Dark Shadow dengan kekuatan yang sangat besar, sampai membuat gunung di sana terbelah menjadi dua. Tetapi serangan tersebut masih belum mengenai Dark Shadow. Dark Shadow berkata, "Itu lumayan. Aku meleset." Setelah itu Dark Shadow pun menghilang dari tempat tersebut. Kim Gyonwo berkata, "Aku gagal menghilangkan sihirnya, tapi masih ada yang bisa dicoba." Kita beralih kembali ke kediaman Sekte Kinceng. Di sana sudah ada seseorang yang diikat. Muhwa berkata, "Astaga, ternyata itu memang benar kodoku." Ternyata yang diikat di sana adalah Oh Gyong. Kim Gyonwo berkata, "Katakan, siapa pengguna racun itu?" "Orang itu, aku tidak tahu siapa."
Apa kamu benar-benar tidak tahu? Ini kesempatan terakhirmu untuk bicara. Aku tidak akan mengulangi perkataanku. Dia dari klan Kuil Guntur. Sekte Kuil Guntur. Sekte Kuil Guntur bisa dibilang dia adalah induk dari klan Guntur. Kalau begitu, orang yang menggunakan kodoku kemungkinan besar adalah anggota dari Kuil Guntur. Bagaimana ciri-ciri orang itu? Dia menggunakan pakaian hitam. Aku tidak tahu bagaimana wujudnya yang sebenarnya. Apa kamu benar-benar yakin kalau dia berasal dari Kuil Guntur? Dengan tiba-tiba Oh Giyong membuat wajah yang aneh dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Dia pun mulai terjatuh dan mati di tempat. Won Gayong pun mulai memeriksa tubuh Oh Giyong. Won Gayong berkata, dia sudah mati. Jika kita ingin meminta bantuan dari sekte lain, kita perlu bukti kalau dia benar-benar dari Kuil Guntur. Master, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekte kita tidak punya lagi kekuatan untuk bertarung melawan mereka. Bahkan dengan jumlah pasukan yang kecil dan juga internal ki mereka juga sudah rusak. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kekuatan kita. Maaf, tapi sekte kita akan menyerah dalam masalah ini. Pepatah mengatakan, balas dendam bisa menunggu hingga 10 tahun. Dan balas dendam sekte Kinceng bisa menunggu 100 tahun. Kita pasti akan mengembalikan kekuatan kita dan membalaskan hal ini suatu hari nanti. Jika itu adalah keputusan Master, kami tidak berhak menyela. Aku berharap akan kembalinya kekuatan sekte Kinceng. Terima kasih. Hari pun mulai berganti sore. Di sana ada kelompok Golden Heaven Society yang sedang mau pergi dari tempat sekte Kinceng. Kim Gyeonwoo berkata, kita akan mengejar orang itu. Musuh kita adalah monster yang bisa mempengaruhi pikiran manusia. Jika kita membiarkannya kabur, konsekuensinya sangat besar. Kita harus menemukan dan membunuhnya. Dia sudah lama kabur. Apa kita memang bisa mengejarnya? Aku melihat bekas darahnya. Dia terluka parah. Luka seperti itu tidak bisa diobati oleh tabib biasa. Kemungkinan besar dia pergi ke kota yang punya tabib hebat. Sebaiknya kita menghubungi sekte Hao untuk meminta bantuan. Aku akan mengurus yang itu. Aku juga akan menghubungi Lee Suha dan Yo Shin-pong untuk meminta bantuan. Yo Shin-pong pasti akan menolong kita. Baiklah. Kalau dipikir-pikir, kita tidak mendapatkan apa-apa melakukan ini. Kamu benar. Memang terlihat bodoh dan sia-sia. Tetapi di dunia murim memang ada orang yang sifatnya seperti Kim Gyeonwoo. Bukankah kita mengikutinya karena kepercayaannya itu? Kamu benar. Ayo susul dia. Iya, ucap Won Gayong. Kita beralih di suatu tempat. Di sana ada Soyang. Soyang berkata, hati-hati di jalan. Soyang, aku akan kembali lagi. Aku akan selalu menunggu. Setelah itu, Peowol pun pergi dari sana. Setelah Peowol berjalan cukup jauh, tiba-tiba di depan Peowol ada Kim Gyeonwoo. Kim Gyeonwoo berkata, aku Kim Gyeonwoo. Apakah kamu pemilik Seon Yang In? Apa yang kamu lakukan di sini?
Sebenarnya aku butuh bantuanmu. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya, tetapi wajahmu tidak seperti itu waktu itu. Aku tidak tahu yang mana wajah yang asli. Kenapa kamu memiliki banyak wajah? Siapa kamu sebenarnya? Apa aku mirip dengan seseorang yang kamu cari? Sebelum ke kota ini, aku mendengar sebuah kisah tentang seorang pria, seorang asasin yang mempermainkan dua sekte besar di Sichuan sendirian. Aku tidak percaya rumor itu. Rasanya sulit dipercaya karena terlalu mustahil. Jadi, kamu mencari orang itu? Ya, itu benar. Kenapa? Aku sudah lama melacak sebuah kelompok. Aku ingin tahu apakah dia bagian dari kelompok tersebut atau bukan. Kalau dia memang bagian kelompok itu, aku akan bertarung melawannya dan menangkapnya. Melakukan apapun yang diperlukan untuk mengeluarkan informasi dari mulutnya. Sekarang giliranmu menjawab pertanyaanku. Siapa kamu? Seorang musisi pemula, master dari Xiong In, dan asasin yang membuat Sichuan berada dalam lautan darah. Yang mana identitasmu yang sebenarnya? Apa itu wajahmu yang sebenarnya? Iya. Sekarang karena aku telah membuka identitasku, katakan padaku, kelompok apa yang kamu cari? Tentu saja, Nin Dragon. Pernah mendengar tentang mereka? Apa ini? Sepertinya kamu tidak tahu. Belakangan ini banyak terlihat orang yang menggunakan simbol tersebut. Mereka semua tidak punya hubungan atau kesamaan, kecuali pengguna simbol ini. Mereka seperti jamur, tumbuh di seluruh dunia bela diri, dan mencampuri berbagai urusan. Mereka berbeda dari sekte bela diri. Mereka semua sesekali tidak peduli dengan opini publik. Yang mereka inginkan hanyalah keuntungan mereka sendiri. Kedengarannya seperti sebuah serikat dagang. Tetapi ada perbedaan besar. Mereka memiliki kekuatan bela diri yang luar biasa. Aku tanya sekali lagi, apa kamu dari kelompok ini? Tidak. Aku akan memperkenalkan diri sekali lagi. Namaku Kim Gyeonwoo. Siapa nama aslimu? Peowol. Baiklah Peowol. Apa kamu ingin kita menjadi teman? Aku merasa apapun status kita bisa menjadi teman. Tapi aku menolak. Memangnya kamu tahu apa tentangku? Berkata seperti itu. Aku mungkin tidak tahu banyak tentangmu, tapi aku percaya dengan penilaianku. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Ini mungkin terkesan mendadak, tapi aku butuh bantuanmu. Seseorang yang berbahaya telah memasuki Chengdu, dan diperkirakan dia berasal dari kuil guntur. Jika kita membiarkannya, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Bantu aku menemukannya. Masalah pertemanan itu akan kita bahas saat semua ini selesai. Ini sungguh obrolan yang tidak berguna, ucap Peowol. Setelah itu Peowol pun pergi dari sana. Kim Gyeonwoo bergumam, yang orang lain tahu hanyalah lautan darah disebabkan oleh orang itu. Namun berapa banyak orang yang benar-benar tahu fakta sebenarnya kejadian itu? Dari informasi yang aku kumpulkan, dia juga merupakan seorang korban. Dia tidak sepenuhnya jahat hingga ke jiwanya. Kalian penasaran dengan jawaban Peowol? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.
Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!